Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvidia Stuti dari Prodi Budidaya Perairan dengan NIM L0311813336. Di sini saya akan membahas jurnal yang berjudul Pengendalian Limbah Budidaya Perikanan melalui pemanfaatan tumbuhan air dengan sistem constructed wetland. Yang pertama yaitu bagian dari pendahuluan. Dalam rangka mewujudkan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP untuk menjadikan Indonesia sebagai penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar tahun 2015, maka KKP menargetkan peningkatan produksi hingga 353% pada tahun 2014. Dalam proses peningkatan produksi tersebut, khususnya oleh sektor perikanan budidaya, juga akan menyebabkan terjadinya peningkatan hasil sampingan dari kegiatan budidaya tersebut berupa limbah. Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat peningkatan volume limbah yang dihasilkan, diperlukan suatu bentuk kegiatan budidaya yang dilengkapi dengan sistem pengolahan limbah. Di dalam jurnal ini ada 3 kata kunci yang dibahas, yaitu limbah budidaya, tumbuhan air, serta constructed wetland. Yang pertama yaitu limbah budidaya, di mana sumber utama dari limbah budidaya adalah dari sisa pakan yang tidak termakan, buangan dari proses metabolisme, pupuk, dan bibit penyakit. Adapun tumbuhan air yang kedua yaitu tumbuhan air di sini merupakan salah satu makhluk hidup yang berperan dalam proses fotoremediasi. Nah, fotoremediasi ini adalah proses menggunakan jenis tanaman tertentu yang bekerja sama dengan mikroorganisme dalam media untuk mengubah bahan pencemar menjadi kurang atau tidak berbahaya, bahkan menjadi bahan yang berguna secara ekonomis. Yang ketiga yaitu constructed wetland. Menurut Department of Natural Resources State of Georgia tahun 2002, constructed wetland merupakan suatu sistem pengolahan air limbah secara alami dengan konstruksi yang sederhana serta membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang lebih murah dibandingkan dengan sistem pengolahan air limbah dengan mekanisme konvensional. Constructed wetland terdiri atas sebuah kolam yang didesain secara layak, yang di dalamnya terdapat air limbah, substrat, dan tumbuhan air, serta termasuk saluran pembuangan air ke perairan umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peranan tumbuhan air dalam proses purifikasi air limbah. Di sini yang pertama peranannya yaitu dia mampu meningkatkan proses pengendapan lumpur di air. Lumpur tersangkut pada akar-akarnya sehingga secara tidak langsung terjadi pengendapan lumpur yang dapat menjernihkan air. Proses refining atau penjernihan terutama dilakukan oleh tumbuhan tenggelam terhadap ion lumpur yang bermuatan negatif. Yang kedua yaitu dia berperan dalam proses penjernihan air. Tumbuhan menyerap unsur hara yang berlebihan di dalam air. Oleh sebab itu, tumbuhan air juga dapat berfungsi sebagai pengatur daur unsur hara dalam air secara seimbang. Selanjutnya yaitu mekanisme purifikasi air limbah pada sistem constructed wetland. Di sini mekanismenya yang pertama yaitu air limbah yang masuk ke dalam konstruksi kolam atau danau selanjutnya akan mengalami proses purifikasi baik secara fisika, kimia, dan biologi. Selanjutnya akar-akar tumbuhan dapat membantu proses pengendapan bahan pencemar yang berupa partikel atau padatan yang terkandung dalam air limbah. Nah, selanjutnya yaitu air limbah akan tertahan beberapa waktu pada wetland sebelum air mengalir keluar. Tumbuhan dan mikroorganisme yang terdapat pada sistem tersebut akan menyerap dan menguraikan bahan-bahan pencemar. Kandungan bahan pencemar pada limbah sebagian besar merupakan nutrien bagi tumbuhan yang bermanfaat untuk pertumbuhannya, walaupun sebaliknya dapat membahayakan bagi lingkungan.
Secara umum, proses pengolahan air limbah itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, primary treatment atau suatu proses penghilangan partikel-partikel kasar dengan cara pengendapan. Yang kedua yaitu secondary treatment, yaitu penghilangan mikroorganisme patogen, nutrien, senyawa organik, dan logam berat. Terus yang ketiga yaitu tertiary treatment, berupa perlakuan tambahan atau bila perlu sebelum air dibuang atau dimanfaatkan kembali. Sebenarnya proses yang terjadi pada pengolahan air limbah dengan sistem constructed wetland ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengolahan air limbah yang menggunakan sistem konvensional. Keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk menghilangkan atau menurunkan konsentrasi polutan sehingga air dapat dimanfaatkan kembali atau dibuang ke lingkungan tanpa menyebabkan degradasi lingkungan serta tidak membahayakan masyarakat di lingkungan tersebut. Perbedaannya yaitu dari segi komponen yang digunakan pada kedua sistem tersebut. Pada sistem konstruksi wetland ini, dia menggunakan tumbuhan air dan mikroorganisme sebagai agen yang berperan dalam proses purifikasi air limbah. Selanjutnya dapat kita lihat pada slide yang ada, yaitu gambar berupa perbandingan proses yang terjadi pada pengolahan limbah konvensional atau IPAL dengan constructed wetland. Dapat dilihat bahwa pada kolam lumpur tersebut yang aktif dan kolam oksidasi terjadi dua proses dengan tujuan yang sama. Pada kolam lumpur aktif, oksigen dipompa ke dalam air untuk menjaga ketersediaan mikroorganisme sebagai pengurai bahan organik. Sedangkan pada kolam oksidasi dengan konstruksi kolam yang dangkal memungkinkan terjadinya aerasi pada kolam. Selain itu juga didukung dengan adanya angin dan alga yang dapat meningkatkan ketersediaan oksigen bagi mikroorganisme pengurai. Demikian juga halnya kesamaan proses yang terjadi pada kolam filter dan zona akar tumbuhan. Pada kolam filter digunakan biofilm pada permukaan air kolam yang cukup luas agar terjadi lebih banyak perombakan bahan organik, baik secara aerob maupun anaerob. Sedangkan zona akar tumbuhan menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi bakteri untuk menguraikan bahan organik, baik secara aerob atau nitrifikasi maupun anaerob atau denitrifikasi. Gambar selanjutnya yaitu yang ada pada slide dapat kita lihat merupakan desain pengolahan limbah yang mencirikan sistem constructed wetland. Yang pertama yaitu dapat kita lihat pada bagian deep water sediment pool atau foreways. Dia itu merupakan kolam dalam untuk proses sedimentasi yang terletak di bagian tengah wetland yang tujuannya untuk mengurangi kecepatan masuknya air limpasan yang memungkinkan proses pengendapan awal dari partikel polutan serta menyediakan area yang mudah terjangkau untuk pembuangan akumulasi sedimen selama waktu pemeliharaan. Yang kedua yaitu dapat kita lihat bagian long flow paths berupa saluran panjang yang berfungsi sebagai tempat aliran air limbah menuju kolam sedimentasi. Saluran ini didesain sedemikian hingga untuk memperpanjang waktu kontak antara kontaminan dengan area permukaan wetland. Selanjutnya kita dapat lihat micropool. Micropool ini berupa kolam kecil sebelum outlet yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyumbatan outlet oleh serasa atau debris serta memungkinkan pembuangan sisa-sisa polutan yang masih tertinggal dari wetland. Yang terakhir yaitu kita dapat melihat low enhancements. Nah, tujuannya yaitu untuk penyediaan tingkatan elevasi tanah yang memungkinkan pertumbuhan vegetasi vital dan meningkatkan diversitas vegetasi pada wetland. Nah, desain tersebut merupakan struktur dasar yang seharusnya terdapat pada sebuah sistem konstruksi wetland, di mana penataan tersebut didasarkan pada
optimalisasi sistem dalam proses purifikasi limbah sehingga air dapat dialirkan kembali ke lingkungan. Yaitu bagian penutup. Sistem konstruktif wetland ini merupakan salah satu metode yang efektif untuk pengolahan air limbah, baik limbah organik maupun limbah yang mengandung unsur logam berat. Beberapa nilai positif yang dapat diperoleh dengan melakukan pengolahan limbah budidaya melalui sistem konstruktif wetland adalah tidak memerlukan biaya yang besar untuk pemeliharaan karena cukup dengan memanen atau menyiangi daun-daun dari tumbuhan yang kering atau layu. Selain itu, tumbuhan air tidak membutuhkan teknik pemeliharaan khusus. Cukup aman digunakan karena tidak menggunakan bahan kimia yang dapat merusak lingkungan. Air keluaran dari pengeluaran sistem tersebut dapat dimanfaatkan kembali tanpa harus dibuang atau membahayakan masyarakat lain, serta memberikan nilai estetika pada area budidaya dan pengolahan limbah tersebut. Terima kasih.